Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid Gayam, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini sudah masuk tanggal 16 Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal 2 bulan lagi, 2 pekan lagi, 2 pekan, ya 2 pekan. Berarti nggak ngantuk ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, karena hampir setiap tahun saat bulan Rajab kita menyampaikan persiapan Ramadan, kita sampaikan mungkin di antara kita tidak ada yang ketemu Sya'ban, jangankan Ramadan. Dan benar, setiap kajian atau kita ketemu Sya'ban tapi tidak bisa bertemu di pertengahan, dan ternyata terjadi. Dan ada juga yang meninggalnya di malam Ramadan. Karena kematian itu pasti dan kita nggak tahu kapan itu terjadi, tugas kita hanya ibadah dengan baik kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bab yang lalu, yaitu bab ke-14, kita telah belajar tidak boleh mensekutukan Allah siapapun, karena mereka yang disekutukan atau yang dijadikan tandingan untuk Allah itu tidak mampu menolong, dan mereka tidak memiliki kekuatan. Nah, di bab ini bab yang ke-15, penulis mau menjelaskan ada makhluk Allah yang begitu kuatnya, begitu hebatnya, mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, tapi mereka begitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata muallif rahimallahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika dicabut, dihilangkan dari hati mereka, qalu, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka mereka mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Ini surat Saba ayat 23. Jadi di bab ini
dan bab sebelumnya muallif atau penulis itu hanya menyebutkan bab langsung firman, langsung Al-Quran tanpa memberikan judul. Judulnya ini apa? Tidak dikasih. Langsung bab firman Allah Ta'ala surat Saba ayat 23. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pensyarah kitab At-Tauhid, kitab Tauhid ini adalah cucunya dari penulis sendiri, yaitu Syekh Abdurrahman Hasan. Beliau menulis Fathul Majid ini dan beliau menjelaskan hatta idza fuz'a an qulubihim, sehingga ketika dicabut atau dihilangkan dari hati mereka, apa kata para ahli tafsir, zala al-faz'u anha, dihilangkan ya rasa khawatir darinya. Ini yang mengucapkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman As-Sulami Asy-Sya'bi dan Hasan Al-Basri dan selain mereka. Nah sekarang yang dicabut dari rasa takut dari hati mereka, mereka itu siapa? Maka Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan, qala ba'dhum, sebagian para ulama mengatakan, waalaikumsalam, alladzi fuz'a an qulubihim, yang dicabut, yang dihilangkan dari hati mereka, mereka itu adalah al-malaikah, para malaikat. Qalu, mereka para ahlu tafsir mengatakan, wa innama fuz'a an qulubihim min asyati tawsibuhum inda sima'ihim kalamullah bil wahyi, yaitu dihilangkan, dicabut rasa takut dari hati mereka karena mereka takut tak kalah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat itu mereka sangat patuh kepada Allah, tak kalah Allah berfirman mereka takut. Berbeda dengan manusia yang sudah banyak dosa dan maksiat, banyak membangkang, enggak ada rasa takutnya. Ya. Dan Ibnu Atiyah beliau mengatakan, fil kalami hadfun yadullu alaihi dhahir. Dalam ucapan ini ada sesuatu yang dibuang yang menunjukkan atas dhahir. Ya. Dan di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang tadi kita baca, ini dalil pertama yang dibawakan muallif, bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang padahal mereka tidak ada apa-apanya dengan para malaikat. Yang kedua, di sini yang menetapkan sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu di antara sifatnya adalah al-kalam, dan ucapan Allah itu didengar dan juga ada huruf-hurufnya. Dan di ayat ini juga terdapat faedah bersihnya Allah dari ucapan yang batil. Allah itu tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Allah tidak mengatakan sesuatu kecuali kebaikan, tidak ada kebatilan. Dan di sini menunjukkan kalamullah ghair makhluk, ucapan Allah itu bukan makhluk. Ya. Maka mereka mengatakan apa yang diucapkan Rabb kalian bukan apa yang diciptakan. Kalau seandainya itu adalah makhluk, dikatakan yang diciptakan. Dan di sini Aliyul Kabir menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Allah itu tinggi zatnya di atas dan juga sifatnya tinggi. Dan penetapan nama di antara nama Allah Al-Aliyu yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama
menjelaskan dalam menafsirkan ayat itu urutannya, ayat ditafsirkan dengan ayat. Kalau ternyata tidak ada, ayat ditafsirkan dengan hadis. Ternyata hadisnya juga nggak ada penjelasan, ayat ditafsirkan dengan ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Tadi kita sebutkan ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Baru kalau tidak ada, baru ayat ditafsirkan dengan bahasa al-lughah al-arabiyah. Termasuk kesalahan yang fatal kalau orang menyebutkan, ya, menafsirkan ayat langsung ke lughah. Ternyata ada penjelasan ayat lain, ada hadis lain, ada ucapan para sahabat tabi'in. Misal contoh gampangnya, surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, padahal nggak ada penjelasan dari semuanya. Ayat aja nggak ada, hadis nggak ada, ucapan salafun saleh nggak ada. Secara bahasa syu'ara, syair kok pemusik. Syair itu berbeda dengan musik, ya. Pemusik itu mutaghanni. Nah, ini butuh diperhatikan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang kedua yang dibawakan muallif adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata penulis, fi sahih, di dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra, kalau Allah menetapkan suatu perkara, fis sama, di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat mengebaskan sayap-sayapnya, menurunkan sayap-sayapnya, khud'anan, menghempaskan sayap, ya, liqauli, karena firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilatun ala Safwan. Bunyinya itu seakan-akan rantai ditarik di atas batu. Yanfuduhum dzalik hatta idza fuzza an qulubihim, sampai para malaikat takut, pingsan. Sampai kalau dihilangkan, dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, qalu, mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu al-haqqa, yang diucapkan itu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, sesungguhnya dia Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Wa yusmi'uha mustariqus sama', maka berita langit itu dicuri oleh yang mencuri berita. Wa mustariqus sam' hakadha ba'du ba'dha, dan yang mencuri berita itu para jin, seperti ini yang dikatakan Hasan Basri. Jadi mereka tumpuk sampai ke atas. Wasafahu Sufyan bikafi fahar rafaha wa baddada baina asabi, maka Sufyan Ats-Tsauri, beliau mensifati tadi seperti ini, dengan menempelkan tangan-tangannya seperti ini. Jadi mereka, ya, tumpuk-tumpuk. Kalau kita lihat itu kayak orang naik panjat pinang, ya, tumpuk-tumpukan untuk mencuri berita langit. Nanti insyaallah kita jelaskan nanti. Fa yusmi'ul kalima fayulqiha ila man tahtahu, yang atas tadi sampai langit ngomong ke bawahnya, tadi Allah firman gini, tadi Allah firman, terus sampaikan ke bawahnya, sampai summa yulqihal akhar ila man tahtahu, sampai akhir, sampai ke bawah, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin, sehingga ucapannya tadi yang didengar dari atas ke bawah itu
disampaikan kepada penyihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihab, terkadang mereka itu dilempar sama bintang atau meteor, sebagian orang menyebutkan itu, qabla an yulqiha, sampai bawah mau menyampaikan dilempar kemudian jatuh ruduk amruk semua. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, terkadang juga sudah sampai bisa menyampaikan sebelum kena bintang. Fayukadzibu ma'a mi'atu kadzibah, maka yang satu berita tadi dicampur dengan 100 kedustaan. Fayuqal, maka dikatakan, alaisa qad qala lana yaumun kadza wa kadza. Loh, bukankah Mbak Dukun itu dulu pernah ngomong gini? Benar. Jadi satu kebenaran itu diingat-ingat oleh masyarakat, padahal ratusan kali dukun itu dusta. Berbeda dengan para dai, berbeda dengan para nabi dan rasul. Hari-harinya itu puluhan tahun benar semua, sekali salah satu itu dianggap rusak semuanya. Ya apa enggak? Seperti itu. Jadi kalau kita punya tetangga jahat, atau kita punya orang yang berhubungan dengan jin, dengan iblis, dengan setan, itu dia pendusta tiap hari, satu kali benar dianggap benar. Dan ini hukum kebanyakan manusia, menunjukkan manusia itu lemah dan menunjukkan manusia itu bodoh. Ya, misalnya jambret itu berkali-kali jambret, dapat duit banyak, dapat korban banyak, tidak masalah. Ya, mereka nggak mempermasalahkan. Tapi jambret ternyata jatuh mati, akhirnya dibela mati-matian. Itu berarti bodohnya manusia. Ya, wong kesalahan ribuan kali, sekali-kali dia tetap salah, itu aja dibela di ini. Dengar buatan jenengan? Seperti itu. Ya. Fayusaddiqu bitilkal kalimah, dibenarkan satu kata itu, allati sumiyat minas sama, yang didengar dari langit. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita akan jelaskan. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tadi, Allah Subhanahu wa taala kalau menetapkan suatu perkara di langit, berarti menunjukkan annallah fis sama, Allah itu tinggi. Ya. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan, malaikat itu menurunkan sayap-sayapnya karena takut, karena khawatir. Padahal kalau kita mau membahas dunia malaikat, ada beberapa kitab itu membahas tentang masalah malaikat. Malaikat itu memiliki keutamaan dibandingkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Malaikat itu qaribun minallah, dekat dari Allah. Dan sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 38, fa inistakbaru, kalau kalian itu sombong, kalian itu angkuh, kalian itu gembede, falladzina 'inda rabbika, maka makhluk-makhluk yang di sisi Rabbmu, yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar, mereka para malaikat tasbih, ya, malam siang full terus, la yas'amun, tidak merasa jemu. Ya, kalau manusia sombong suruh tasbih baru berapa menit udah lemes, malaikat enggak. Dan mereka adalah hamba-hamba yang taat, tidak pernah bermaksiat. Ya, yusabbihuna al-laila wan nar la yaftarun, mereka bertasbih malam siang tidak pernah capek. Ya, mereka ini salih, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa, ya, tidak pernah bermaksiat apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau dikasih perintah tidak pernah maksiat dan dikerjakan dengan baik. Kalau kita mau jujur, malaikat itu kalau dibandingkan jin, iblis, manusia, lebih duluan diciptakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marij min nar, jin diciptakan dari api.
Wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu. Kemudian Adam diciptakan atas apa yang kalian sifati. Kalian sudah dikenalkan Adam diciptakan dari tanah. Ya. Itu baru dalam masalah dulu tidaknya. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Ya. Masih kalah jauh duluan malaikat. Tapi masih banyak manusia menyembah manusia. Baik masih hidup ataupun sudah mati. Demikian jin, ya, diciptakan setelah malaikat, dan masih banyak manusia menyembah jin. Dan malaikat itu kalau dibilang kekuatannya, ya, malaikat itu punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10, ada yang 100. Dan malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Disebutkan malaikat itu banyak sayap seperti alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan uli ajniha. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan Nabi SAW menyebutkan Jibril itu memiliki 600 sayap. Dan malaikat itu besar sekali. Ya. Malaikat itu besar. Malaikat Jibril itu besar. Satu sayapnya itu bisa menutupi ufuk timur dan barat. Satu sayapnya. Padahal punya 600 sayap. Dan Nabi SAW mengabarkan, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan malaikat-malaikat yang manggul ars. Kata beliau, inna ma baina sahmati udunai ila atiqi masirata 700 amin. Bahwasanya antara pundak dan telinganya ini, apa namanya ini? Daun telinga yang ya bawahnya apa ini? Kalau bahasa Indonesia. Godo, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia niku. Jawa. Pokoknya ini sampai sini berapa? 700 tahun perjalanan. Ada orang jalan sampai 700 tahun. Setahun kapok. Sebulan aja jarang kita. Coba gedenya seperti itu. Ya. Dan malaikat itu ya kuat sekali. Kalau ada malaikat, kalau gunung gitu. Enggak ada manusia sekuat apapun ngangkat gunung, ada enggak? Malaikat dengan ujung sayapnya tok mampu untuk nyongkel gunung yang gede itu. Dan jumlah malaikat itu banyak sekali. Disebutkan ya dalam surat Al-Mudaththir ayat 30, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat kecuali Allah. Dan di Baitul Ma'mur itu mirip dengan Ka'bah yang ada di langit yang ketujuh. Itu disebutkan oleh Nabi bahwasanya setiap hari itu ada 70.000 malaikat keluar dari Baitul Ma'mur setiap hari. Kalau sudah keluar nggak akan kembali lagi. Sejak awal sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Berarti jumlahnya banyak sekali. Dan yang narik di neraka jahanam itu ada rantai-rantai. Ada namanya ziham. Satu ziham itu ada 70.000. 70.000 satu rantainya nanti tarik 70.000. 70.000 kali 70.000 berapa? 4 miliar 9 sekian. Coba bayangkan, itu baru satu ziham. Bagaimana dengan yang lain? Di sini mau menjelaskan kepada kita oleh mu'allif, malaikat yang begitu besarnya, yang begitu taatnya, yang begitu kuatnya, itu aja kalau dengar firman Allah takut, nggak layak untuk disembah. Lah orang cilik ngaplik gamblik mau jatuh ke jurang itu kok disembah? Ya, apalagi nanti dukun sudah tidak pernah gosok gigi, jarang mandi. Lah ini disembah-sembah, dihormati. Ini mau jelaskan kepada kita semacam itu. Makanya nanti ini kita jelaskan, ya. Ka'annahu silsilatun ala sofwan. Firman Allah itu didengar oleh penduduk langit seperti gemberincing yang sangat. Jadi kalau besi asli murni ya, tuarik klundang, suaranya keras sekali. Suara motor yang dodor enggak ada apa-apanya. Ini klundang. Jadi memekakkan telinga. Itu malaikat itu sampai pingsan.
Ya, saking kerasnya. Setiap Allah berfirman, hatta idza fuz'a an qulubihim, dan malaikat tuh saking takutnya mereka pingsan. Akhirnya ketika malaikat pingsan, menungso kan sombong. Ya, menungso itu jangankan dibacakan satu ayat, satu Al-Qur'an loh mendal. Ya, wong ada imam bagus-bagus bacaannya, kemudian baca baru 1 jam batuk, kayak mendal-mendal dia. Tidak senang dengan ayat, heran. Karena hatinya kotor. Beda dengan malaikat yang bersih. Malaikat itu sampai takut kemudian pingsan. Jadi kalau orang-orang itu yang hatinya bersih, yang Allah sebutkan, wa idza quri'at wa apa? Quri'a alaihimul Qur'an wajilat qulubuhum. Hatinya itu bergetar. Abu Bakar itu kalau baca Al-Fatihah baru 1-2 ayat sudah nangis lama nggak selesai karena diresapi. Masya Allah, ya. Hatta idza fuz'a an qulubihim, ketika dicabut rasa takut dari hati mereka, karena malaikat juga punya hati, malaikat punya tangan, malaikat punya sayap, ya. Dan sebagian besar banyak kaum muslimin nggak mau nerima juga tentang adanya malaikat. Ada yang mengatakan malaikat turuh, malaikat itu hanya ilustrasi, macam-macam. Padahal malaikat itu nyata. Setelah mereka dihilangkan rasa takutnya, qalu, mereka saling tanya, ya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Ya, maka dikatakan qalul haq, yang diucapkan itu kebenaran. Ini menunjukkan Allah itu punya sifat kalam. Allah punya sifat berbicara, dan pembicaraan Allah bisa didengar oleh telinga, bisa dilihat, kalau mau ditulis ada tulisannya. Dan Allah berbicara kapan Allah kehendaki, kepada siapa, dan dimanapun. Walaupun ya sebagian dituliskan di kitab-kitab terdahulu, kemudian di Al-Quran, bukan berarti Allah tidak berbicara lagi. Allah senantiasa bersifat kalam. Dan ini harus diyakini, Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Yang makhluk itu tintanya, yang makhluk kertasnya. Adapun yang dituliskan itu firman Allah. Makanya nanti akhir zaman itu ditarik, diangkat ya sama Allah, itu tinggal tinta itu melobor. Ya, sebelum itu terjadi kita harus banyak baca Al-Quran. Zaman sekarang itu jamaah, Masya Allah ya, Al-Quran itu jadi pajangan. Banyak kaum muslimin tidak baca Al-Quran. Ada yang masalah tidak bisa baca, yang bisa baca ada yang gerudal gatul, yang bacanya bagus ada yang sudah tetap nggak bisa, nggak pernah baca, yang sudah baca yang nggak ngerti isinya. Jadi kita ini jauh sekali sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh salafun saleh. Padahal Al-Quran yang kita baca besok amalannya tuh jadi syafaat. Al-Quran, puasa, besok akan datang kepada Allah, ya Allah, aku mencegah dia dari tidur malam, maka beri syafaat, disyafaati. Ya. Dan bahkan ada sebagian kaum muslimin itu nikah maharnya Al-Quran, cetakan limited edition, tapi tidak pernah dibaca sampai punya cucu. Ini buat apa? Al-Quran itu kalau mau jadikan mahar, dibaca, diajarkan, ditadaburi, itu yang bermanfaat. Tapi sebenarnya namanya mahar itu sesuatu yang bisa dijual belikan, ya, emas, uang itu tidak masalah, ya. Kemudian di sini dikatakan qalul haq, berarti semua ucapannya Allah itu benar, tidak ada batil. Setiap janji Allah pasti Allah tepati. Namun setiap ancaman Allah, karena Allah itu Arhamur Rahimin, banyak sekali Allah tidak hukum ya manusia-manusia yang berbuat dosa. Wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini menunjukkan kepada kita Allah itu di atas. Harus diulang-ulang ini jamaah, karena banyak orang yang masih meyakini Allah di mana-mana.
Kalau ditanya, Bu, putrane umur pinten? Ya, ini yang laki sudah 40, yang perempuan 30. Lu kok belum nikah? Padahal dia sudah punya keyakinan Allah di mana-mana, tapi ngomongnya terserah yang di atas. Tangannya beriman kepada Allah di atas, tapi mulutnya di mana-mana. Coba sekali-kali kalau kita tanya, kenapa kok ini belum dapat kerjaan belum ini? Ya terserah yang di mana-mana, bingung dia. Yang di mana-mana atau yang di atas? Secara fitrah itu yang di atas, Allah di atas. Tapi mereka ya karena belajarnya tidak benar, akhirnya di mana-mana. Di Al-Quran itu ada 1000 dalil Allah itu di atas. Ya. Nah, beritanya Allah yang Allah wahyukan kepada para malaikat, fayusmi'uha mustariqus sama', didengar oleh orang-orang yang mencuri pendengaran, mencuri berita langit. Itu adalah para jin. Dari jin-jin zaman dulu, sebelum Nabi SAW diutus, mereka itu lebih banyak mendengar berita langit dibandingkan setelah Nabi diutus. Ya, jadi mereka itu berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat dari bumi ke langit sekali tembus, bahkan ke langit 7 cepat sekali. Dan jin itu tidak ada apa-apanya, mereka butuh kerjasama. Malaikat tidak. Coba perhatikan, waktu malaikat ngantar Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma berapa waktu? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu cepat sekali. Jin itu butuh ya usaha yang besar, butuh ya kerjasama. Ini malaikat tidak butuh semacam itu. Tahu kok masih ada orang menyembah jin, dan mereka ini mustariqus sama, nyolong, mencuri berita dari langit. Ya. Wasafar rukubu ba'dhum fawqa ba'din. Mereka tumpuk-tumpukan. Ya, dan ini yang disebutkan, anak tadi keliru ya, Sufyan ibnu Uyainah yang menjelaskan, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Kemudian mereka numpuk-numpuk tadi, faharrafa wa baddada baina asabi, ya, disebutkan oleh Sufyan tadi, disambung-sambungkan tangannya, dipenggangkan itu, fayusmiul kalimah, mereka mendengar cuma satu. Jadi Allah berfirman, para malaikat takut sampai banyak yang pingsan, itu mereka dengar tek satu, langsung diberitakan ke bawah terus. Nah, di sini disebutkan farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Mereka belum sampai ke Mbah Dukun, itu sudah ketembak dur bintang. Jadi perlu diperhatikan, bintang jatuh itu bukan waktu untuk berdoa. Karena nanti ada babnya sendiri. Di antara tujuan Allah menciptakan bintang, pertama untuk petunjuk bagi para nelayan, bagi orang yang safar, tak kala malam hari nggak tahu mana timur barat. Yang kedua, hiasan untuk langit. Dan yang ketiga, rujumal lisyayatin, untuk melempar setan. Lah kok anehnya, sebagian kaum muslimin tahu itu melempar setan, malah berdoa, ya Allah kabulkan permintaanku. Ngikuti orang muslim. Dan dulu saya sempat ya, waktu SMP kalau saya nggak salah, atau SD saya, itu duer di tengah sawah, orang ngejar, wadah ngeliatin, nanti ada ake atau ada keris atau ada apa. Besoknya saya lihat ternyata yang habis kejatuhan itu lubang gede gosong, padahal itu namanya nembak setan. Lah kok dicari keris? Ya setannya senang kalau digitukan. Ya setan itu sebenarnya makhluk seperti kita, jin seperti kita. Lah karena banyak dimintai, banyak dianggap gini gitu, akhirnya membesar. Ya. Nah, ini sebagiannya dilempar bintang dari langit. Sebagian yang lain hatta yulqiha ala lisani sahir, sampai bisa ya mengabarkan kepada para penyihir awil kahin atau kahin. Ini nih. Yang satu kebenaran dihiasi dengan 100 kedustaan. Dan anehnya manusia-manusia itu ya, kalau mendapati loh bener ini kata Mbah Dukun, kalau begini jadi gini, satu ini diingat-ingat terus.
Alaysa qad qala lana kada wa kada, bukankah dulu ngomong ini kepada kita gini-gini? Ya, fayusaddiquhu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Maka ya dibenarkan satu kata tadi yang didengarkan dari langit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini ya dalil bahwasanya banyak manusia itu lemah. Sudah tahu itu kedustaan 100, kemudian kebenaran 1, justru yang 1 itu diingat-ingat terus. Padahal tidak ada namanya dukun kecuali dusta. Dukun itu disebut dukun apa? Na'udu rukun. Dan anehnya manusia kalau dipikir ya, kenapa ada dukun pesugihan? Ya, dukun, ada orang datang, aku pengen ganteng Pak Dukun, apa amalannya ini, aku pengen kaya ini, aku pengen sukses ini. Lah kenapa dukunnya elek, kere, gini? Enggak, kalau mau diajak berpikir, tapi tetap nggak bisa berpikir karena hatinya ditutupi. Harusnya kan berpikir, lah kalau dukunnya bisa ganteng, kenapa nggak ganteng sendiri? Kenapa kalau dukunnya bisa bikin kaya, kenapa nggak kaya sendiri? Kenapa dukunnya nggak nyari sukses sendiri? Kenapa dikasihkan orang? Tapi tetap aja kaum muslimin, kita ngomong kaum muslimin, bukan secara umum manusia semua, bukan. Kaum muslimin kenapa masih percaya dengan dukun? Dukun itu pendusta. Paranormal juga sebagiannya juga pendusta. Ya. Maka ini perlu diperhatikan supaya kita itu tidak tertipu dengan 100 kedustaan dengan 1 kebenaran. Tapi yang jadi musibah, yang jadi muskilah tadi yang saya sampaikan, kalau ada seorang nabi atau rasul, atau seorang dai, atau seorang ustadz, dia hari-harinya benar, 1 kesalahan itu langsung ditinggalkan. Ada ustadz itu bukan 1 kesalahan, 1 pengamalan sunnah. Ada seorang ustadz menyampaikan ini tuh banyak sekali jamaahnya, terutama ibu-ibu. Kemudian dia menjelaskan tentang poligami, terus praktek, ibu-ibu hilang kabeh. Padahal ini termasuk amal sunnah. Sunnah enggak? Kenapa kok enggak mau? Padahal tuh ngamalkan kebenaran. Bagaimana kalau ngamalkan kejelekan? Itulah banyak manusia lemah terhadap ilmu. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah wa an Nawas ibni Sam'an, dari Nawas bin Sam'an bin Khalid al-Kulabi al-Ansari, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah taala an yuhya bil amr, Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mewahyukan dengan suatu perkara, takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyu. Ini akidah Ahlus Sunnah, Allah itu berbicara. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan Allah enggak berbicara. Jadi mereka kalau membaca wa kallamallahu Musa, mereka enggak mau. Mereka ganti wa kallamallahu Musa. Musa itu ngomong sama Allah, Allah itu enggak ngomong. Kalau Asy'ariyah, kemudian orang-orang Maturidiyah mengatakan Allah itu berbicara tapi kalamun nafsi, hanya Allah yang tahu sendiri. Jadi yang lain enggak dengar. Nah, ini aneh-aneh juga. Kalau akidah Ahlussunnah, Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar, dengan tulisan yang bisa dituliskan. Kalau seandainya itu enggak diterima wa kallamallahu Musa taklima, bagaimana dengan ayat wa kallamahu rabbuhu? Rabbnya yang berbicara, dan itu enggak bisa ditakwil lagi. Ya, ini akidah yang benar. Dan ini harus diperjuangkan. Kalau zaman sekarang ringan insyaallah. Zamannya Imam Ahmad cuma mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, gitu dipecut, dicambuk, diinjak, ditendang, dimasukkan penjara berkali-kali. Sedangkan Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan al-Thawri, kemudian Al-Auza'i mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini makhluk. Tauriyah dia, tahu nggak Tauriyah? Dalam dunia ilmiah itu ada namanya taqiyah, ada namanya tauriyah. Taqiyah itu dia ngomong tapi dusta, diyakini dapat pahala. Seperti orang Syiah, saya itu enggak Syiah, saya itu gini-gini, itu taqiyah. Kalau tauriyah, ngomong 1 bisa bermakna 2. Saya inginkan ini, pasti kamu akan pemahamannya itu. Seperti Nabi SAW sama Abu Bakar malam-malam,
Itu ke Badar. Di situ ketemu mbah-mbah. Mbah, mau tangklet kalau bahasa kita. Ya. Pasukan Mekah itu sampai mana? Bentar. Kamu dari mana? Nanti saya akan jujur. Nahnu minal ma'. Kita ini ciptakan dari air mani. Yang dipahami mbah-mbah tadi, oh dari suku Alma, orang jauh. Oh gini. Kalau berita yang saya dapatkan benar, orang-orang Mekah itu harusnya sudah dekat dengan Badar. Dan kalau yang saya dapatkan benar tentang pasukan Madinah, harusnya dia sekarang sudah di Badar ini. Oh gitu, dia pergi. Oh pintar itu orangnya. Tapi yang dipahami tadi Nabi sama Abu Bakar dari suku Ulma. Itu namanya tauriyah. Seperti ucapan Nabi Ibrahim waktu sama Sarah. Itu siapa? Hadi ukhti, ini saudariku. Maksudnya Nabi Ibrahim saudari seiman. Tapi yang dipahami saudari senasab. Akhirnya enggak diapa-apain. Kalau ngomong ini istriku diambil. Nah, seperti itu namanya tauriyah. Ya. Ucapan tauriyah itu dibolehkan. Nah, ini yang dulu di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad enggak mau, Imam Ahmad tetap tegas. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Langsung dipecut, ditendang di ini. Tapi yang lainnya imam-imam besar loh. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Auza'i banyak mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini loh tanganku ini loh, ini makhluk. Oh ya sudah, namanya tauriyah. Nah, Imam Ahmad memperjuangkan semacam itu. Nah, sekarang kita sudah gampang. Kenapa kita kadang orang masih mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk? Karena Al-Quran makhluk boleh diinjak-injak, boleh dibuang, boleh na'udzubillah min dzalik. Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhluk. Yang makhluk itu kertasnya, tintanya, suara kita itu yang makhluk. Ya. Akhadatis samawat minhu rajfatan. Maka langit itu akan bergetar. Au qala ra'datun, langit itu goncang syadid. Kalau mendengar firman Allah, langit itu goncang. Padahal langit itu tebal. Satu langit dengan langit yang lain itu tebal sekali. Jaraknya juga jauh. Tapi kalau mendengar firman Allah itu goncang. Khaufan minallah azza wa jalla. Takut kepada Allah azza wa jalla. Ya. Dan dulu Allah pernah memberikan wahyu untuk memberikan amanah kepada gunung, kepada laut, kepada enggak ada yang kuat. Ternyata manusia ya mau menerima. Wa kanal insana dzaluman wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia sudah zalim jahil. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, kalau penduduk langit para malaikat itu dengar, sa'iqu wa kharru lillahi sujada, mereka tersungkur semuanya. Mereka pingsan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama kali bangkit mengangkat kepalanya Jibril alaihi salam. Fa yukallimuhu Allah min wahyi. Allah berbicara dengan wahyunya. Bima arada, sesuai yang Allah kehendaki. Summa yamurru Jibril ala malaikat, kemudian Jibril melewati para malaikat. Mereka kemudian pada bangun. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikah. Ketika malaikat Jibril melewati, malaikat saling bertanya, "Madza qala rabbuna?" Rabb kita itu ngomong apa? Rabb kita itu berbicara apa? Ya Jibril, maka dikatakan qalal haq. Mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril. Akhirnya semua malaikat mengucapkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantai Jibril bil wahyi ila haitsu amarahullahu azza wa jalla. Maka berhenti Jibril kepada wahyu tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini poin yang paling penting, ternyata ya makhluk yang begitu taat kepada Allah tak kalah mendengar wahyu itu takut, pingsan. Sampai langit disebutkan ya di beberapa ayat, takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit itu pecah. Wa tangsyaqqul ardh, bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hada, gunung-gunung tercabut. Kalau dengar firman Allah. Juga dengar dengan ucapan-ucapan yang batil. Seperti ucapan anda'u lirrahmani walada, Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, enggak pantas Allah itu punya anak. Ya.
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semuanya di langit di bumi itu datang kepada Allah dalam kondisi sebagai hamba. Dan antum tahu, ternyata semua makhluk yang Allah ciptakan itu bertasbih. Disebutkan ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak tahu, langit itu bertasbih, bumi bertasbih, gunung bertasbih, sampai disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yuqal. Kita itu dengar makanan-makanan yang kita makan itu bertasbih. Masya Allah, ajib ya. Bahkan disebutkan di hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi hasayat. Nabi ngambil kerikil, fayusmi'ul lahunna tasbihau. Nabi dengar. Ternyata kerikil bertasbih. Jadi makhluk-makhluk yang baik, yang perkasa kayak malaikat, yang tasbih pagi, siang, sore, malam, itu justru luar biasa. Itu tidak boleh dimintai. Dan ternyata benda-benda mati pun bertasbih. Cuma kita nggak tahu cara tasbihnya. Itu semua jangan pernah dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, karena mereka menyembahnya kepada Allah. Kemudian di sini yang perlu diketahui, banyak orang nggak tahu, semua nama il itu namanya Abdullah. Jibril itu artinya Abdullah. Mikail Ubaidullah. Israfil Abdurrahman. Kemudian apa lagi? Jibril, Mikail, kemudian Israfil, terus enggak, yang ada il-ilnya itu artinya kalau enggak Abdullah, Ubaidullah, Abdurrahman, Ubaidurrahman. Nah, seperti itu. Ya, yang ada ilnya. Makanya Nabi Yakub namanya siapa? Israil. Ya, Israil, dia namanya Israil. Dia hamba Allah. Makanya jangan bilang terlaknat Israel, jangan. Terlaknat Bani Israel betul. Ya, terlaknat Zionis Israel masih boleh. Dia itu Yahudi. Tapi kalau Israel asli itu adalah nama Nabi Yakub. Kemudian di sini dikatakan wa kullu syai'in raja ila il fa huwa mu'abbadun lillah. Semua yang disandarkan dengan il itu adalah semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau juga jelaskan yang mensyarah, Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min nur bi ghairi idzn. Malaikat Jibril itu masuk 70 hijab dari cahaya tanpa izin. Jadi Allah itu dihijab dengan cahaya dan pandangan mata manusia tidak kuat. Maka Nabi SAW, kalau hadisnya Abdullah bin Abbas, Nabi itu melihat robnya. Tapi hadisnya Aisyah, man qal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa mengatakan Nabi melihat robnya, faqad kadzab. Dijamakkan semua riwayatnya oleh para ulama, Nabi itu melihat Allah dengan hatinya. Karena apa? Waktu ditanya apakah engkau melihat robmu, maka Nabi mengatakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Cahaya di atas cahaya. Tapi anehnya banyak kaum muslimin bikin sebuah syair, anta nurun fauqa nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Tapi kalau Nabi cahaya di atasnya lagi. Apa enggak berlebih-lebihan? Ini kalau enggak diluruskan, yaitu akan semakin berlebih-lebihan, semakin hulu. Kemudian di sini disebutkan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi. Nabi pernah melihat Jibril dengan bentuk aslinya 2 kali, ya. Lahu sittumiyah janah. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Kullu janahin qad saddal ufuq. Satu sayapnya itu bisa menutupi timur dan barat. Yasqutu min janahi minat tawahil. Ya, dari sayap-sayapnya itu netes wadural wal yaqut. Yang tetesannya apa? Emas, intan dan permata. Malaikat Jibril 600 sayap. Setiap jalan, setiap gerak itu sayapnya netes. Tetesannya bukan embun, bukan air, tapi
intan dan permata, ad-durar wal yaqut, mallahu biha alim. Allah yang lebih tahu kondisinya malaikat Jibril. Nabi melihat 2 kali dengan bentuk aslinya. Ya. Fa idza kana hadza idza min hadhil makhluqat. Perhatikan di sini tulisan beliau. Kalau ini makhluk yang sangat besar. Fa khaliquha a'zamu wa ajal wa akbar. Maka yang menciptakannya, Rabbnya itu jauh lebih besar, lebih agung, lebih sangat-sangat besar sekali. Fa kaifa yusawwa bi ghairi fil ibadah? Bagaimana Allah yang amat sangat besar disamakan selain Allah yang kecil-kecil yang enggak jelas dalam masalah ibadah? Jemaah perlu perhatikan, manusia sehebat apapun tidak ada apa-apanya dengan malaikat. Sepakat para ulama, di dunia ini malaikat dengan manusia, malaikat lebih utama karena tidak pernah maksiat. Itu aja haram untuk dimintai, haram untuk diibadahi. Apalagi manusia selain para nabi dan rasul yang pasti penuh banyak dosa dan maksiat. Ya, doaan, banyak manusia doa, khaufan takut, rojaan berharap, wa tawakkulan tawakal pasrah dengan orang, dengan manusia. Wa ghairi dzalika minal ibadat, dari yang lainnya dari ibadah allati la yastahiquha ghairu, tidak ada hak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan belajar tauhid semacam ini, berikan ibadah kita, doa kita, takut kita, harapan kita, tawakal kita hanya untuk Allah. Kalau kita doa tawakal pada orang, satu dosa, yang kedua kecewa, pasti nggak mungkin enggak. Maka berikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum ana tutup jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tadi ada permohonan doa, ya, ada saudara kita yang meninggal dunia namanya Pak Rumanto nggih. Nggih. Meninggalnya umur pinten niki? 62 atau 60-an ya. Ini jamaah untuk mengingatkan kita, kematian itu pasti. Rata-rata Nabi sudah mengatakan a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata 60-70 tahun. Dan saya yakin sebagaimana yang dijelaskan para ulama, yang sekarang meninggal, yang kemarin meninggal, yang kemarinnya lagi meninggal, itu berpikiran saya masih hidup lama, saya akan ketemu ini dan itu. Maka para ulama memberikan nasihat, kalau sebelum masuk Ramadan perbaiki diri, taubat dengan taubatan nasuha. Kenapa? Andaikan Allah cabut kita, nyawa kita dalam kondisi kita tidak berdosa, at-taib min adzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Itu untuk kita. Kemudian untuk keluarganya Ibu Sri Iswati, mudah-mudahan beliau sabar, mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan, ya. Insya Allah kita doakan untuk terkhusus Bapak Rumanto dan secara umum untuk kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil Pak Rumanto, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan untuk Pak Rumanto, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal kebaikannya, tempatkan di tempat yang mulia. Demikian berikan kepada Ibu Sri Iswati kesabaran, ketabahan, keteguhan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan yang mereka kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk ketemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semangat dan taat, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah dari saya pribadi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.